Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi hari ini, ya, itu kita masuk pada materi enzim. Ya, jadi saya kira adik-adik sudah lazim mendengar istilah enzim ini sendiri. Nah, enzim ini merupakan molekul protein, ya, atau molekul yang berbasis protein, ya. Gunanya ya untuk mempercepat reaksi dalam tubuh organisme atau sel hidup. Jadi molekul ini dihasilkan oleh sel hidup. Jadi dia merupakan katalis reaksi biokimia. Ya, katalis mempercepat reaksi biokimia yang ada di dalam makhluk hidup, tubuh makhluk hidup. Itu khususnya pada reaksi-reaksi spesifik, ya. Jadi peranannya itu sebagai katalis, ya, atau pempercepat untuk reaksi kimia. Jadi ini artinya enzim mendorong perubahan suatu substrat atau suatu reaktan menjadi produk tertentu, ya. Jadi terkait peranannya yang spesifik ini, khususnya yang terdapat di alam. Jadi setiap jenis enzim hanya mampu menjadi katalis dari satu jenis reaksi kimia, ya. Jadi setiap satu jenis enzim hanya mampu menjadi katalis atau hanya mampu mempercepat satu jenis reaksi kimia. Misalnya ada dikatakan enzim protease, itu dapat memecah protein tetapi tidak mampu untuk memecah karbohidrat. Nah, jadi kalau secara molekuler, protein ini tersusun atas serangkaian asam amino, ya. Jadi kan protein tersusun dari asam amino dalam komposisi dan sequence atau berurutan yang teratur. Dan tetap sehingga nantinya dia bisa membentuk struktur 3 dimensi. Jadi pada bagian enzim ini ada yang disebut dengan sisi aktif, ya, yaitu bagian permukaan enzim yang dapat berinteraksi dengan substrat, ya. Apa sih maksud dari substrat ini? Substrat ini biasanya spesies kimia atau ya suatu organik, misalnya organik yang diamati dalam suatu reaksi kimia. Jadi nanti akan bereaksi menghasilkan suatu produk. Jadi sisi aktif ini dari enzim itu terdiri dari beberapa asam amino. Nah, jadi enzim berfungsi sebagai biokatalisator, artinya dia dapat mempercepat jalannya reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut, ya. Apa itu energi aktivasi? Jadi energi aktivasi ini adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaktan, ya, suatu senyawa sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lainnya. Jadi nanti dia dapat mengaktifkan suatu reaktan pada suatu substrat sehingga nanti bereaksi untuk membentuk senyawa lain atau produk lain. Contohnya di sini bisa dilihat diagram sini. Ini adalah salah satu urutan reaksi, ya, di mana jika tidak menggunakan katalis, ya, tidak menggunakan biokatalisator atau enzim, itu dia memiliki energi aktivasi sejauh ini, ya, sebesar ini. Nah, sedangkan jika dia menggunakan biokatalisator atau enzim, maka energi aktivasinya hanya sebesar ini. Dari sini menjadi sini. Jadi dia turun, ya. Jadi sangat berfungsi sekali enzim ini untuk menurunkan energi aktivasi. Ya. Nah,
bagaimana sih sifat-sifat dari enzim tersebut ketika dia membentuk atau ikut dalam suatu reaksi. Jadi intinya ketika suatu enzim ini bereaksi atau ikut memperlambat atau menurunkan kecepatan aktivasi dari suatu reaksi, itu dia sebenarnya tidak ikut bereaksi, ya. Jadi senyawa enzim ini tidak ikut bereaksi, dia hanya menurunkan energi aktivasinya saja. Jadi enzim ini hanya mengubah laju reaksi, ya. Dia hanya mengubah laju reaksi, namun tidak dipergunakan dalam reaksi tersebut, ya, khususnya senyawa enzim ini. Nah, sehingga enzim nanti ini tidak mengubah produk akhir yang akan dibentuk. Nah, jadi contohnya misalnya penambahan enzim sukrosa itu akan mempercepat reaksi pengubahan enzim sukrose itu akan mempercepat reaksi pengubahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa itu tanpa mempengaruhi produknya, tanpa mempengaruhi dari dihasilkannya sukrosa dan dihasilkannya glukosa dan sukrosa, ya. Intinya hanya mengubah laju reaksinya saja. Nah, kemudian struktur enzim tetap, ya, dan tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian dia bekerja secara spesifik dan selektif. Jadi nantinya ini setiap enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu, ya. Satu enzim hanya pada satu jenis reaksi tertentu, ya. Jadi dia dapat membedakan bentuk substratnya dari senyawa yang mirip, seperti isomel misalnya. Kemudian enzim bersifat koloid, ya, luas permukaan besar dan bersifat hidrofil. Kemudian enzim ini peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, ya. Ada faktor yang mempengaruhinya, misalnya substrat, ada suhu, ada keasaman, ada juga yang disebut dengan faktor dan inhibitor. Kemudian yang terakhir yaitu enzim dibuat dalam sitoplasma. Yang dimana sitoplasma ini merupakan bagian dari sel, ya. Dia berbentuk cairan dan berada di nukleus, di inti sel. Selanjutnya, enzim memiliki sisi aktif, ya. Sisi aktifnya itu yaitu bagian yang berikatan atau yang akan nanti berikatan dengan substrat. Dia akan berikatan dengan substrat yang dimana jika setelah melakukan kerjanya ini, enzim tersebut akan terlepas dari substratnya dan akan kembali mengikat molekul substrat lain untuk melakukan reaksi yang baru. Jadi umumnya kebanyakan enzim itu ternyata memiliki ukuran yang lebih besar daripada substratnya, ya. Tetapi hanya sebagian kecil asam amino enzim itu yang secara langsung terlibat dalam katalisis. Jadi kebanyakan itu substrat itu lebih kecil ukurannya dibanding dengan enzim. Jadi misalnya di sini ada lisosom, ya, dan karboksipeptidase, ya. Karboksipeptidase itu enzim yang ada dalam getah pankreas. Jadi pada setiap enzim itu memiliki bagian sisi aktif tertentu. Kalau di sini lisosom di bagian sini di kiri, ya, di permukaannya. Nah, ini sisi aktifnya dan si substrat akan berikatan dengan sisi aktif di bagian sini. Sedangkan pada enzim karboksipeptidase itu di bagian sini. Nah, jadi substratnya nanti itu akan berikatan pada bagian atau sisi aktif dari enzim karboksipeptidase ini.
Nah, kita masuk pada bagaimana sih mekanisme kerja dari suatu enzim, ya. Jadi secara umum untuk mekanisme kerja enzim ini, ya, intinya dia pertama menurunkan rintangan atau energi aktivasi dari suatu reaksi. Kemudian setelah itu dia akan mengikat substrat pada sisi aktif. Jadi selanjutnya nanti ada dua teori pengikatan substrat oleh enzim, ya. Jadi ada yang dikenal dengan teori gembok dan anak kunci serta teori kecocokan, ya, atau teori induced field model dan lock and key model. Nah, jadi ini ya mekanisme kerja enzim ditambah substrat itu akan menghasilkan dia akan tidak menghasilkan, ya, dia akan berikatan enzim dan substrat yang nantinya akan diperoleh hasil produk dan enzim. Jadi enzim ini akan mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan rintangan energi aktivasinya. Dan untuk meningkatkan kecepatan reaksi, itu reaktan harus menyerap energi panas dari luar. Tapi panas yang terlalu tinggi ini tidak boleh sebenarnya karena dia dapat merusak sel. Jadi enzim menurunkan rintangan energi aktivasi sehingga reaktan tidak perlu menyerap panas yang terlalu tinggi dari luar, ya. Jadi untuk memulai reaksinya, enzim ini akan berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Nah, dia akan berikatan, enzim dan substrat akan berikatan membentuk kompleks enzim substrat, ya. Jadi enzim berikatan dengan substrat di suatu sisi enzim yang tadi kita sebut sebagai sisi aktif, ya. Sisi aktif atau active site. Nah, sisi aktif ini hanya mengenali molekul substratnya saja dan menghindari untuk berikatan dengan molekul lain yang tidak sesuai, ya. Jadi satu jenis enzim, satu jenis substrat, ya, dia hanya mau berikatan dengan molekul substrat yang dikenalinya saja. Nah, setelah enzim selesai bekerja, substrat tersebut dikeluarkan sebagai suatu substrat yang baru yang disebut produk, ya. Jadi enzim kan tadi dikeluarkan, ya, dan menghasilkanlah suatu produk. Jadi ini ada dua model ikatan atau dua model mekanisme ikatan enzim. Satu tadi lock and key model, ya, kunci dan gembok model, dan yang satunya ada kecocokan terinduksi. Jadi kalau ini yang pertama, model yang pertama ini lock and key model. Nah, jadi menurut teori gembok dan anak kunci ini, ya, lock and key model ini, substrat itu, ini substrat, ya, ini substrat itu akan berikatan dengan sisi aktif enzim, ya, seperti layaknya gembok dan anak kunci, ya. Gembok, nah, jadi misalnya ini gembok, ini anak kuncinya, yang dimana hanya kunci atau substrat dengan ukuran yang benar, ya, ini sama ukurannya di sini, atau ukuran yang pas, itu yang cocok dengan lubang kunci. Lubang kunci ini, ya, sisi aktifnya, lubang kuncinya kita sebut saja pada enzim, kalau kuncinya itu pada substrat, ya. Jadi menurut model ini, substrat berikatan dengan sisi aktif enzim hanya dengan ukuran yang benar yang cocok saja, ya. Jadi dia membentuk kompleks enzim dan substrat yang nanti pada akhirnya akan terbentuklah suatu produk. Nah, sedangkan untuk teori
kecocokan terinduksi atau induced fit model, menurutnya ini sisi aktif enzim, ya, aktif site dari suatu enzim itu merupakan bagian yang fleksibel, ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini substratnya tidak sama, ya, tidak sama modelnya. Nah, tidak sama bentuknya dengan sisi aktifnya saja. Tapi sebenarnya sisi aktif enzim ini nanti bersifat fleksibel, ya. Jadi dia akan mencocokkan dengan substrat yang akan tertempel pada enzim. Nah, jadi dia bersifat fleksibel, mencocokkan substratnya ini yang akan mencocokkan dengan model yang sesuai dengan enzim. Nah, sehingga nanti dia akan terbentuk suatu produk enzim dan enzim, ya. Produk 1, produk 2, dan enzim ini juga akan terlepas. Nah, penggolongan enzim, ya. Kita masuk pada penggolongan enzim. Jadi kalau kita mau golongkan enzim, ini ada beberapa penggolongan menurut tempat bekerjanya, cara terbentuknya, daya katalisnya, dan substrat yang dikatalisnya. Nah, kalau berdasarkan tempat bekerjanya, itu kita golongkan menjadi endoenzim atau intraseluler, itu dia bekerja di dalam sel. Nah, sedangkan exoenzim itu dia bekerja di luar sel. Kemudian cara terbentuknya, ya. Jadi ada disebut dengan enzim konstitutif, ya. Jadi jumlahnya ini tetap di dalam sel dan dia tidak dipengaruhi oleh substrat. Terus ada enzim adaptif. Nah, enzim ini pembentukannya itu ternyata dirangsang oleh adanya substrat. Ini adalah beberapa substrat yang dikatalisisnya. Ada yang disebut protease, amilase, lipase, laktase, dan selulase, ya. Ini adalah beberapa substrat yang bisa dipercepat atau bisa dikatalisis oleh suatu enzim. Ya, jadi ini penggolongan substrat yang dikatalisnya, ya. Jadi ini protease, amilase, lipase, dan laktase, selulase ini adalah enzim, ya. Beberapa enzim yang dapat mempercepat suatu reaksi pada suatu substrat. Misalnya enzim protease ini, ya. Ini sangatlah penting untuk sistem pencernaan protein. Ada amilase, ada enzim lipase, laktase, dan selulase. Kemudian berdasarkan daya katalisnya, ya, ada yang disebut oksidereduktase. Ini golongan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidase redukse, ya, reduksi. Contohnya misalnya enzim dehidrogenase. Kemudian ada transferase, ya. Ini merupakan jenis golongan enzim yang mengkatalisis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Nah, contohnya misalnya enzim transasilase. Ada juga yang disebut dengan hidrolase. Ada juga lisiase, isomerase, banyak sekali jenis-jenis, ya, suatu enzim. Nah, ini ligase, enzim yang mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Nah, dia membebaskan nantinya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Ini beberapa contoh, beberapa enzim pada makanan, ya.
Ini ada amilase, kloropilase, katalase, glukase, laktase, renat, sukrose, misalnya untuk menghidrolisis sukrosa. Kinetika enzim, ya. Berbicara kinetika enzim, ya. Jadi kita membahas mengenai aktivitas suatu enzim. Aktivitas suatu enzim ini merupakan kecepatan enzim untuk melakukan katalis atau untuk mempercepat suatu reaksi pada substrat. Ya, jadi satuannya itu U. 1 unit itu sama dengan jumlah enzim yang melakukan percepatan atau melakukan katalis sehingga terjadi perubahan 1 mikron mol substrat per menit pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, menurut Leonard Michaels, ya, Michaels dan Maud Menton, ini kita sebutnya model Michaels-Menton, itu dalam suatu reaksi enzim akan selalu terbentuk senyawa peralihan atau senyawa kompleks enzim substrat. Nah, jadi enzim dan substrat itu akan membentuk senyawa peralihan enzim substrat. Jadi pembentukan senyawa kompleks enzim substrat ini dari E dan S itu akan berlangsung dengan konstanta kecepatan K1, ya. Dia akan berlangsung dengan kecepatan K1. Nah, kompleks ES ini nantinya itu akan mengalami 2 kemungkinan penguraian, ya. Yang pertama yaitu dia akan kembali, ES ini dia akan kembali terurai menjadi enzim dan substrat dengan konstanta kecepatan K2. Nah, atau kemungkinan yang kedua dia akan melanjutkan reaksi dengan menghasilkan produk dan enzim, ya, dengan konstanta K3, tapi dengan asumsi tidak ada P yang dapat diubah lagi menjadi suatu substrat. Nah, jadi kalau sudah menjadi produk, dia tidak akan kembali menjadi substrat, terkecuali ketika di sini pada kompleks enzim substrat itu dia bisa kembali menjadi enzim dan substrat ataukah dia menjadi enzim dan produk, ya. Nah, di sini ada KM, yaitu K2 ditambah K3 per K1, ya. V initial, kecepatan awal mula-mula, sama dengan kecepatan maksimal dari S ditambah KM dari S. Apa sih itu KM? KM adalah konstanta Michaelis, ya. KM adalah konstanta Michaelis, menggambarkan kesetimbangan disosiasi kompleks ES menjadi enzim dan substrat. Jadi kalau nilai KM kecil itu berarti enzim mempunyai afinitas tinggi terhadap substrat. Nah, sehingga kompleks ES sangat mantap dan sehingga kesetimbangan reaksi ke arah kompleks EX. Jadi arah kesetimbangannya itu ke arah kompleks untuk membentuk enzim substrat. Namun apabila nilai KM besar, berarti enzim mempunyai afinitas rendah terhadap substrat sehingga kesetimbangan reaksi ke arah penguraian menjadi enzim dan substrat. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, ya. Yang pertama itu adalah konsentrasi substrat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas suatu enzim, ya. Yang pertama itu konsentrasi substrat, ya. Jadi pada konsentrasi substrat yang amat rendah itu kecepatan reaksi juga amat rendah. Begitupun sebaliknya, kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi
substrat ya, bisa dilihat dari grafiknya ini. Jadi semakin besar konsentrasinya, semakin tinggi juga atau semakin meningkat kecepatannya. Ya, jadi pada titik tertentu peningkatan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi ya. Jadi enzim menjadi jenuh oleh substratnya dan tidak dapat berfungsi lebih cepat ya. Jadi ini pada titik tertentu, jadi dia akan stagnan. Tetap pada grafik tersebut. Nah, jadi pada saat kecepatan reaksi tidak berubah lagi, ini disebut mencapai kecepatan maksimum ya, atau Vmax. Nah, kemudian ada konsentrasi enzimnya. Jadi pada situasi di mana konsentrasi substrat sudah jenuh, itu peningkatan konsentrasi enzim akan menyebabkan kecepatan enzim juga meningkat ya. Jadi kalau sudah substratnya sudah jenuh, itu konsentrasi enzim meningkat sehingga menyebabkan kecepatan enzim juga akan meningkat. Kemudian ada suhu. Nah, intinya sih setiap jenis enzim itu memiliki aktivitas maksimal pada suhu tertentu ya. Jadi umumnya kecepatan suatu reaksi enzimatik meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Suhu yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan enzim tidak bekerja dengan baik karena protein pada enzim itu mengalami denaturasi ya. Jadi setiap enzim itu memiliki suhu optimal. Jadi sebagian besar enzim pada tubuh manusia itu memiliki suhu sekitar 35 sampai 40 derajat ya. Itu mendekati suhu tubuh manusia. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Jadi setiap jenis enzim itu memiliki aktivitas maksimal pada pH tertentu. Nah, jadi kondisi lingkungan yang terlalu asam atau terlalu basa itu dapat menurunkan atau bahkan menonaktifkan kerja enzim ya. Jadi karena enzim memiliki pH optimal, nah sebagian besar nilai pH optimal enzim pada manusia adalah antara 6 sampai 8. Kalau ada yang dinamakan enzim pepsin, itu terdapat di lambung, bekerja baik pada pH 2. Pepsin ya, pepsin. Nih, dia bekerja optimal pada pH 2. Untuk tripsin itu dia bekerja optimal pada pH 8. Kemudian kita gini, ada faktor yang lain yaitu inhibitor enzim ya, atau suatu zat atau senyawa yang dapat menghambat suatu enzim. Jadi inhibitor di sini bertugas menghalangi enzim untuk melakukan tugasnya sementara waktu atau secara tetap ya. Jadi inhibitor enzim ini itu dibedakan menjadi 2. Ada inhibitor kompetitif atau competitive inhibition, dan ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Non-kompetitif, Jadi ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif ini dia menyerupai bentuk
substrat ya, dia mirip substrat dan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari suatu enzim. Ya, jadi kalau misalnya enzim ini itu kemudian inhibitor ya, inhibitor kompetitif ini masuk ke enzim, itu nanti tidak akan menghasilkan produk sama sekali ya, karena dia menghalangi enzim untuk melakukan tugasnya sementara waktu dengan masuk didahului oleh substrat ya ke dalam sisi aktif dari suatu enzim. Jadi contohnya misalnya asam malonat. Jadi inhibitor ini dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat sampai berlebihan ya. Jadi ditambahkan saja terus substrat yang nanti substratnya ini akan lebih dahulu masuk ke dalam suatu enzim. Ya, jadi ini ada juga yang disebut inhibitor non-kompetitif ya. Jadi dia berikatan dengan sisi lain enzim dan mengubah bentuk sisi aktif enzim ya. Dia berikatan dengan sisi lain enzim dan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Contohnya misalnya penghambatnya itu suatu senyawa merkuri atau perak. Jadi ini kita bisa lihat sisi aktifnya enzim berbentuk ini. Ya. Kemudian nanti inhibitor non-kompetitifnya dia akan masuk ke sisi lain dari selain activated site ya. Jadi karena dia sudah masuk ke sisi lain dari enzim, itu nanti dia akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim. Ya, jadi kalau misalnya inhibitor dan masuk ke dalam suatu enzim, dia tentu tidak akan menghasilkan suatu produk. Ya, saya kira untuk materi enzim pada hari ini saya kira cukup ya. Jadi ini ada 2 tugas untuk kalian, bisa dikerjakan ya, dikirim di Google Classroom. Jadi yang pertama, coba jelaskan lebih detail lagi mengenai beberapa sifat enzim. Dan yang kedua yaitu coba berikan contoh-contoh enzim pada proses pencernaan tubuh ya. Jadi demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.